Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Majelis Jamaah Ba'da Fardu Subuh serta pendengar RRI Cabang Takengon dan pemirsa Sela TV dimanapun kiranya berada. Pagi ini insyaallah yang akan menyampaikan tausiah kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Dr. Johan Shah MA. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Mari kita awali majelis ini dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh, pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa Sela TV dimanapun berada. Pada kesempatan singkat ini kita akan mengulang kaji salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka belum diuji. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah, bagi orang kafir hidup di dunia adalah menghabiskan usia untuk memperoleh apapun yang mereka inginkan. Bagi orang munafik, hidup di dunia adalah mengorbankan keyakinan, mengorbankan keimanan demi sebuah tujuan dan kepentingan. Sementara bagi orang yang beriman, hidup adalah ujian yang hasilnya akan kita peroleh nanti di hari kemudian. Ujian yang kita alami bisa berupa
kesenangan, bisa juga berupa kesulitan, kesusahan. Kita akan diuji dengan berbagai kesenangan. Kita akan diuji dengan kekayaan. Kita akan diuji dengan jabatan, tahta. Kita akan diuji dengan wanita. Kita diuji dengan anak. Kita diuji dengan berbagai kesenangan. Dan terkadang Allah menguji kita dengan berbagai hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menyulitkan, kemiskinan, kesengsaraan, musibah, dan berbagai peristiwa yang tidak menyenangkan ketika kita mengalaminya. Karena memang hidup ini adalah ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup, mati, tujuannya adalah untuk melihat siapa di antara kita yang amalnya paling baik. Siapa di antara kita yang mampu mempertahankan keimanannya ketika dia sudah mendeklarasikan, ketika dia sudah mengikrarkan bahwa dia beriman. Iman itu bukan sekedar pengikraran. Iman itu butuh pembuktian. Kalau hanya dengan mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, maka orang munafik lebih fasih mengatakan kalimat ini, mengucapkan kalimat ini, bahwa kami beriman. Tapi apa bukti bahwa kita beriman? Maka Allah menurunkan berbagai cobaan, menurunkan berbagai ujian, yang dengan ujian itu Allah mengetahui siapa di antara kita yang memang betul-betul beriman. Hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kita angkat salah satu contoh yang real, sebagaimana yang kita lihat, kita dengar, dan yang kita alami. Pemilihan umum beberapa waktu lalu. Ketika kita sudah menetapkan pilihan pada salah satu di antara calon, baik legislatif baik legislatif maupun presiden, kita kan sudah menetapkan ini pilihan saya. Tapi begitu datang orang lain ke tempat kita, katakan mohon maaf, saya tidak bermaksud menyindir. Datang pada kita salah seorang membawa bingkisan, apakah uang, apakah beras, dan bentuk lainnya, dengan mengatakan kamu akan saya berikan ini, bingkisan ini, dengan syarat kamu pilih calon saya. Kira-kira seperti itu. Sebagian kita dengan mudah menerima itu, walaupun kita punya keyakinan bahwa calon yang dia sodorkan itu menurut kita belum terbukti. Menurut kita dia tidak bisa mengemban amanah. Tapi kita memilih dia lantaran karena ada tawaran tertentu. Di sini kan tergambar bahwa begitu lemah keistiqomahan kita, begitu lemah keyakinan kita, pendirian kita, prinsip kita, yang masih bisa ditawari dengan materi murahan. Mohon maaf, materi murahan, sangat murahan. Tapi kita bisa terbuai, tergoda, dan berubah keyakinan, berubah prinsip. Ini soal prinsip, dan ini soal keimanan. Saya ingin katakan, ada sebuah ujian besar di akhir zaman.
ujian besar akhir zaman. Apa itu? Masihid Dajjal. Masihid Dajjal adalah sosok yang digambarkan oleh Rasulullah SAW adalah fitnah yang paling besar, yang dia punya kemampuan, kekuatan, kesaktian, mampu memenuhi segala apa yang diinginkan oleh manusia. Dia bisa turunkan hujan dari langit, dia bisa mengeluarkan sesuatu dari bumi atas kehendak dia. Dia diberikan memang kelebihan oleh Allah, tapi untuk menguji kita. Di saat-saat seperti itu, saya ingin bandingkan prinsip kekuatan keyakinan kita, prinsip kita dengan pemilu kemarin. Kalau dengan uang 500.000 saja keyakinan kita goyah, prinsip kita berubah, bagaimana kita menghadapi fitnatul kubra, fitnah Dajjal, ujian Dajjal. Bagaimana kita hadapi? Kalau prinsip kita dengan amplop 500.000 bisa berubah, dengan beras sekarung berubah, bagaimana dengan ujian besar ketika kita menghadapinya, yaitu Masihid Dajjal? Fitnah yang begitu besar, fitnah yang begitu mengancam kita, keimanan kita, fitnah yang mungkin sebagian kecil penduduk hidup di bumi yang menyatakan beriman ketika berhadapan dengan Masihid Dajjal, prinsipnya, keyakinannya akan rapuh dan berubah. Maka inilah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau mengajarkan salah satu doa kepada kita sebagai upaya untuk membentengi keimanan kita. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku bermohon kepadamu berlindung dari azab neraka jahanam, berlindung dari azab kubur, berlindung dari fitnah hidup dan mati, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Masihid Dajjal. Jadi semoga kita menjadi orang-orang yang istiqamah dalam keimanan, dalam akidah yang kokoh. Makanya satu-satunya doa yang kita panjatkan di dalam Al-Fatihah, yang itu selalu kita ungkapkan dalam setiap rakaat salat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus, ke jalan yang Engkau ridhai, yaitu jalan keimanan, jalan keteguhan keyakinan, jalan ketauhidan, jalan kebenaran, jalan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di barisan siratal mustaqim. Seandainya Allah mentakdirkan kita di akhir zaman ini berjumpa dengan fitnatul kubra, Masihid Dajjal, kita mampu membentengi diri kita dengan keimanan, keyakinan yang kokoh. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat kiranya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.